selamat hari Minggu semuanya. Saat yang paling dinantikan adalah saat kita dapat berkumpul dan bersekutu sebagai saudara seiman. Meskipun saat ini kita hanya bisa bersekutu lewat online, tapi kiranya itu tidak mengurangi pengharapan dan iman kita. Mari kita datang kepadanya dengan segenap hati, bersyukur atas setiap perjalanan kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, biar mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan pada kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab ada kemenangan, ada kuasa. Bagi Raja Mulia kuatkan tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu Tuhan, Salibmu selamatkanku, lakukan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan setiaya membebaskanku, kemenanganku. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujilah bagi Raja Mulia kuatkan tangan baginya juru selamat bagi dunia. katakan salibmu, Salibmu selamatkanku, lakukan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi segala.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah keadaan kami yang sulit, di tengah goncangan kami Tuhan, kami memutuskan untuk kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Sebab kami melihat kasih setiamu yang besar bagi kami. Kami melihat kebaikanmu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami, Engkau baik Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Jangan ada yang berdiam pada malam hari ini. Terus sembah Dia, naikkan syukur di tengah goncangan, di tengah badai hidup. Kami tetap memilih mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab kami percaya ada kuasa di dalam mengucapkan syukur kami ya Tuhan. Haleluya. Biarlah ya syakara Jesus. Biarlah haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ini hati kami ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sekali lagi katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur lebih lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Shalom, saudara-saudara sekalian. Senang sekali
Saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap keadaan saudara-saudara di rumah masing-masing saat ini dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan saat ini kembali kita diberi kesempatan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang kita alami hari-hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa yang mengerti kehidupan kami, bahkan lebih daripada kami mengerti kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami percaya Engkau sudah siapkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami semua. Itu sebabnya kami perkatakan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman Tuhan betul-betul boleh menjadi berkat yang boleh membawa kami untuk menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami ditaburi oleh benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah baik, judul firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan judul No Doubt, tidak ada keraguan. Saya mengawali dari statement ini, saudara, bahwa kehidupan kekristenan kita bukanlah kehidupan yang bebas hambatan. Bukan seperti jalan tol ya, kehidupan kekristenan kita. Itu sebabnya kalau ada orang percaya yang tidak mengerti akan kebenaran ini, tidak sedikit dari orang percaya yang mulai meragukan janji Tuhan, ketika mereka merasa bahwa kenapa dalam kehidupanku aku harus mengalami keadaan yang seperti ini. Secara khusus, kita masih terus berbicara tentang kondisi ya, dan situasi yang hari-hari terjadi, yang kita juga tidak tahu entah sampai kapan ini akan terjadi. Tapi saya berdoa, saudara, melalui firman Tuhan ini Anda boleh dikuatkan, supaya tidak ada lagi keraguan dalam hidup saudara, sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Nah saudara, apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ingin sampaikan, hari ini kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. Firman Tuhan berkata demikian, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, ayat ini, ayat yang kita baca dari ayat yang ke-10, diawali dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa sebab Allah bukan tidak adil. Karena hari ini ada orang-orang yang mulai merasa di mana keadilan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lupa akan janji-janjinya. Kenapa aku harus melewati situasi dan kondisi yang seperti ini? Saudara, Ibrani pasal 6 ayat 10 ini mengatakan sebab Allah itu bukan tidak adil, sehingga ia lupa, nah saudara, akan janji-janjinya terhadap saya dan saudara. Tidak, tetapi situasi dan kondisi yang seperti ini, sesungguhnya selalu ada kehendak Allah di balik semuanya, di mana Tuhan ingin supaya kehidupan kita, khususnya kekristenan kita,
menjadi kekristenan yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya saudara, kita akan belajar bersama. Yang pertama saudara, Tuhan menghendaki supaya kehidupan kekristenan kita itu sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Artinya lebih sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Ayatnya mengatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Nah, ini ada kata kesungguhan. Jadi situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini, saudara, sesungguhnya Tuhan ingin supaya saya dan saudara lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengikut Tuhan. Kita menunjukkan kesungguhan kita. Ya, kata kesungguhan itu menggunakan kata spaut dalam bahasa Yunani, spaude. Artinya sungguh-sungguh. Ya, kalau dari kamus besar bahasa Indonesia, sungguh-sungguh itu artinya tekun, ya. Tidak main-main, benar-benar. Jadi serius begitu ya. Nah, sungguh-sungguh kehidupan kekristenan kita itu lebih sungguh lagi. Justru dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti hari-hari ini, Tuhan ingin supaya kita menunjukkan kesungguhan kita dalam mengikut Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya. Justru dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Saudara, saya membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Ini maksudnya apa? Maksudnya barang siapa, saudara, yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, bertekun, bahkan melakukannya, maka dia akan berbahagia. Menarik ya ayat ini, saudara. Orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupnya tidak main-main, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, akan berbahagia. Alkitab mengatakan. Sesuai dengan apa yang Ibrani katakan, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya senang dengan istilah upah. Upah itu sebetulnya seperti reward, penghargaan, saudara. Tuhan itu suka memberikan penghargaan. Saya percaya, saudara, bahwa pasti ada bedanya. Orang yang tidak sungguh-sungguh dan orang yang sungguh-sungguh. Dan itu di hadapan Tuhan pasti ada bedanya. Dan orang yang sungguh-sungguh, Tuhan itu memberikan reward, Tuhan itu memberikan penghargaan, saudara. Bagi orang yang sungguh-sungguh, itu sebabnya dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, justru Tuhan ingin supaya apa? Supaya hidup kita itu semakin lebih sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah ini, tunjukkan kesungguhan kita lebih lagi menjadi orang yang percaya. Nah menariknya saudara, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya diterjemahkan begini. Kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat sampai akhir. Apakah hari ini atau hari-hari ini saudara, kondisi saudara tetap bersemangat di dalam mengikut Tuhan? Atau hari-hari ini justru Anda sedang lesu, sedang loyo? Nah, sungguh-sungguh itu ternyata berkaitan dengan kata semangat. Orang yang sungguh-sungguh itu pasti bersemangat. Dan saya percaya saudara, firman Tuhan hari ini menolong kita supaya kita bisa mengerti situasi apapun tidak akan membuat kita menjadi loyo, menjadi lesu, tapi tetap bersemangat untuk mengikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk percaya kepada firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Jadi yang pertama saudara, kita belajar supaya kehidupan kekristenan kita itu lebih sungguh-sungguh. Saudara, kenapa kita harus melewati situasi dan kondisi yang seperti ini? Yang kedua, saudara, Tuhan menghendaki supaya kehidupan kekristenan kita itu tidak menjadi lamban. Nah ini istilah yang menarik, saudara. Ayatnya mengatakan, Ibrani pasal 6 ayat 12, firman Tuhan mengatakan, agar kamu jangan menjadi lamban. Supaya kekristenan kita itu jangan lamban. Ya, lamban dari kata Yunani notros, artinya itu sebetulnya bisa berarti slothful, saudara, artinya malas, atau dull, membosankan, slow, lambat, ya, itu
terjemahan dari kata notros ini saudara, ya, lamban. Tapi menarik saudara. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan dengan kami tidak mau kalian menjadi malas. Apa yang dimaksud sebenarnya orang Kristen yang malas, orang Kristen yang lamban, saudara? Saudara bayangkan saja kalau orang malas, saudara, orang yang malas, ya, orang malas itu kalau susah sedikit itu pasti menggerutu, saudara. Orang malas itu, saudara. Kalau mengalami kondisi yang tidak enak sedikit, kalau orang malas itu pasti komplain, pasti menggerutu. Karena dia orang malas gitu, saudara. Dia nggak enak sedikit itu nggak mau. Tapi justru saudara, kita mengalami situasi yang tidak enak, tidak baik hari-hari ini. Itu menolong kita supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak lamban. Orang Kristen yang tidak malas gitu saudara. Yesus pernah menegur muridnya ketika muridnya itu lamban, hatinya itu lamban. Ayatnya mengatakan begini saudara, dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-25, ayatnya mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, lihat saudara ya. Ini kasar sekali, Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu orang bodoh, ya, betapa lambannya hatimu. Jadi Tuhan tuh gak seneng, gak suka kalau ada orang Kristen yang lamban. Ya. Di sini dikatakan yang lamban hatinya. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Nah saudara, orang Kristen yang lamban itu maksudnya apa? Orang Kristen yang susah percaya kepada firman. Susah percaya. Susah percaya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Saudara, rupanya ada orang-orang Kristen, saudara, yang lamban. Walaupun kita mau menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia susah untuk ngerti, saudara. Kenapa? Karena kekristenannya itu lamban, saudara. Lamban. Ya. Susah untuk bisa mengerti. Imannya itu tidak tanggap, gitu, saudara. Jadi, menghadapi situasi yang sulit, karena cara berpikirnya itu lamban, hatinya itu lamban. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kalau orang seperti ini, dia pasti akan komplain, dia pasti akan menggerutu. Ya, dia akan mengatakan kepada Tuhan, dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa harus mengalami ini? Ini orang Kristen yang lamban, ini modelnya seperti ini, saudara. Ya. Jadi orang Kristen yang lamban itu sukar untuk mengerti kebenaran. Walaupun kita berusaha untuk menjelaskan. Nah, saudara, saya tidak ingin Anda menjadi orang Kristen yang lamban. Bayangkan, saudara, gambarannya. Kalau hidup ini sebagai pertandingan, berarti kita ini harus menjadi atlet. Atlet itu tidak boleh lamban, saudara. Apalagi kalau pertandingannya pertandingan lari, saudara. Kalau lari, kalau dia lamban, kalah dia, saudara. Ya, petinju. Kan ini contoh-contoh yang di Alkitab itu, ya, Paulus bilang, aku petinju yang tidak sembarangan meninju misalnya ya. Atau aku berlari. Ini Paulus menggunakan istilah-istilah pertandingannya itu lari dan tinju, saudara. Ya kan, bergulat. Kalau orang dalam pertandingan misalnya bertinju, kalau dia lamban, waduh saudara, dia lamban mau mukul udah kepukul duluan, saudara. Kenapa? Karena lamban, saudara. Ini orang Kristen model kayak gini ini, saudara. Udah gampang sekali dipukul dan KO, saudara. Oke, kalau hidup itu digambarkan sebagai peperangan. Ya, kalau di Alkitab sering ada gambaran hidup dalam seperti peperangan. Oke lah, kalau hidup sebagai peperangan, berarti kita ini tentara, saudara. Kalau tentara, mana ada tentara yang lamban, saudara. Itu kalau tentara bangun pagi, dan dia kemudian menggunakan pakaiannya lengkap, itu ada hitungannya, waktunya, saudara. Kalau sampai terlambat berdiri di barisan, saudara, dia kena hukuman. Kenapa? Karena tentara itu tidak boleh lamban, saudara. Tentara itu harus sigap. Kenapa? Kalau dia ada di medan perang, kalau dia lamban, waduh dia ketembak duluan, saudara. Dia mati duluan, saudara ya. Nah, kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang lamban, saudara-saudara. Jika kita ingin menang dalam kehidupan ini, saudara, kalau hari ini kita menghadapi situasi yang sulit, coba bawa hatimu berpikir yang sigap, bukan berpikir lamban. Justru
dalam situasi seperti ini, kita bisa menangkap kebenaran. Kita bisa mengerti kebenaran. Dalam situasi yang sulit, ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan kekristenan yang betul-betul semakin kuat dan tidak lamban, ya saudara. Tidak loyo tapi sungguh-sungguh. Nah ini tadi yang tadi saya katakan, saudara. Itu yang Tuhan maksudkan, supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang lamban. Saudara. Yang ketiga, saudara, yang bagian yang terakhir. Tuhan menghendaki supaya kita mengikuti teladan iman dari orang-orang yang telah hidup dengan iman mereka, saudara. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12, ayatnya mengatakan begini. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Dijanjikan Allah, saudara. Perhatikan. Yang ketiga ini, kita ini disuruh untuk apa? Menjadi penurut-penurut mereka yang hidup oleh iman, saudara. Kata penurut itu menggunakan kata Yunani mimetes. Artinya itu follower. Atau an imitator, seorang peniru. Saudara, kalau Anda menjadi peniru boleh, saudara. Dalam hal apa? Dalam hal iman. Anda harus meniru iman. Iman dari orang yang hidup dalam iman tentunya, saudara. Ya, jadi ini bagus sekali, saudara. Meniru teladan mereka. Ya, ketika mereka menghadapi kondisi yang sulit, ketika mereka menghadapi kondisi yang tidak enak, bagaimana iman mereka, saudara? Nah, itulah yang disuruh ditiru. Paulus pernah mengalami, saudara, kondisi yang luar biasa sekali. Ya, kondisi yang luar biasa. Ya, dia pernah karam kapal, dia pernah dilempari, ya, dia pernah mengalami penderitaan yang luar biasa, dicambuk, ya, 40+1. Saudara, adakah di antara saudara yang hari ini pernah dicambuk, saudara? Paulus disambuk 40+1, artinya 39 kali cambukan, saudara. Paulus pernah mengalami, diturunin pakai keranjang waktu dikejar-kejar, saudara. Dia mengalami kedinginan, di penjara, saudara. Bahkan sampai habis akal katanya. Dalam kondisi seperti, waduh, kayak tidak ada jalan seolah-olah, saudara. Tapi dalam situasi seperti itu, Paulus imannya itu luar biasa, saudara. Dalam situasi yang sangat tidak enak, sangat sulit, saudara, dia tetap mengatakan, tetapi aku percaya bahwa Tuhan yang akan membela, katanya. Ya, wah, luar biasa sekali, saudara. Nah, itulah yang harus ditiru, saudara. Hari ini Tuhan mau supaya Anda meniru iman yang seperti itu, saudara. Yang harus ditiru adalah iman, ya, tokoh-tokoh iman yang luar biasa, saudara, dalam Alkitab. Ya, kalau kita belajar dari Abraham, saudara. Abraham itu sabar. Abraham hidup dengan iman dan dalam kesabaran. Bayangkan, saudara. Ya, dia sabar menunggu janji Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan janjinya dalam kehidupan Abraham. Nah, itu sebabnya, saudara, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, kita menghadapi situasi dan kondisi yang hari ini kita tahu semuanya juga merasakan, saudara, tidak baik, tidak enak bagi kita. Tapi saya selalu mengatakan, firman Tuhan mengatakan hari ini, kita belajar, saudara. Apapun yang kita hadapi saat ini, janganlah pernah meragukan Tuhan. Tadi judul firman Tuhan saya katakan tidak ada keraguan. Jangan meragukan Tuhan, jangan komplain sama Tuhan, jangan menggerutu, jangan protes sama Tuhan. Jangan mengatakan bahwa Tuhan, kenapa engkau tidak menepati janjimu. Saudara, Tuhan sebenarnya melalui semua yang terjadi, Tuhan ingin supaya apa? Supaya kekristenan kita itu lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Ia ingin supaya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi lamban. Dan Tuhan juga ingin mengajar kita supaya kita mengikuti teladan tokoh-tokoh iman. Orang yang hidup oleh iman. Supaya apa? Supaya iman kita dikuatkan dalam situasi dan kondisi apapun hari-hari ini. Bahkan sampai akhir hidup kita. Kita akan mengalami kehidupan yang betul-betul semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara,
Itu sebabnya di akhir sharing saya hari ini, saudara, saya ingin mengatakan apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, kita semua mengalami, kita semua menghadapi, saudara. Tapi di balik itu Tuhan ingin, saudara, Tuhan ingin membuat Anda dan saya menjadi orang-orang percaya yang semakin sungguh-sungguh lagi. Situasi yang sulit itu membuat kita semakin sungguh-sungguh, semakin serius untuk mengikut Tuhan, saudara. Dan juga dia ingin supaya kita tidak menjadi lambat, saudara. Ya. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul gampang sekali menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan apa yang terjadi. Kita mendapatkan kebenaran dari semua apa yang terjadi hari-hari ini, saudara. Dan juga Tuhan ingin supaya setiap kita, setiap orang percaya, ya, saya dan saudara, betul-betul mengikuti teladan iman, saudara. Siapapun yang kau akan lihat, entah Abraham, entah Paulus, entah Yosua, entah siapapun, lihat teladan iman mereka. Kalau saya melihat dalam kitab Ibrani pasal 11, itu ada tokoh-tokoh iman yang dicatat di sana. Dan saya rindu, saudara, nama Anda pun, kalaupun bisa, itu akan tercatat di sana. Karena Anda hidup di dalam iman seperti mereka yang hidup dalam iman. Anda menang, Anda menjadi pemenang di dalam kehidupan yang engkau hadapi hari-hari ini, saudara. Itu sebabnya mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapa kita, Bapa yang mengerti segala sesuatu, saudara. Kita hanya bisa mengatakan, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa atas semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Bapa. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. kembali diberkati Tuhan, diingatkan oleh firman. Situasi yang terjadi hari-hari ini, situasi yang tidak enak bagi kami Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, di balik itu semuanya, Tuhan ingin supaya kami menjadi orang-orang yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kami serius untuk mencari Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau, melayani Engkau lebih lagi.
terjadi Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjadikan kehidupan kekristenan kami Tuhan tidak lambat. Kami menjadi orang percaya yang sigap. Kami gampang untuk mengerti kebenaran ya Tuhan. Hari-hari ini kami menangkap kebenaran. Di dalam situasi yang sulit, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menangkap kebenaran, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Buat kami menjadi orang Kristen yang tidak lambat ya Tuhan. Kami gampang mengerti apa yang sedang Tuhan rancangkan, apa yang sedang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, kami juga mau terus belajar Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan iman, kami mau Tuhan hidup seperti mereka Tuhan. Bahkan di situasi yang sulit, bahkan habis akal, tidak ada lagi yang bisa dipikirkan menurut pikiran manusia. Tidak ada lagi jalan seolah-olah. Tapi dalam situasi yang seperti itu, kami boleh tetap percaya. Kami punya Bapa yang mengasihi kami dan akan membawa kami melewati itu semua. Kemenangan demi kemenangan kami akan alami ya Tuhan. Kami hidup dengan iman kami Tuhan. Kami boleh belajar. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini kami menerima. Dengan roh kami menjadi bagian yang tidak akan pernah terambil dari kami. Terus mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya yang Kau terus memberkati mereka Tuhan. Kau terus memelihara, menjaga hidup mereka Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit apapun ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus keluarga mereka dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga menolong Tuhan secara finansial dalam pekerjaan mereka. Tuhan buka pintu-pintu yang tertutup ya Tuhan. Engkau buka jalan-jalan ya Tuhan sehingga mereka tetap melihat jalan ya Tuhan. Karena Tuhan yang membuka jalan dalam semuanya. Aku berkatakan berkat atas setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Terus Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau yang bekerja, maka kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib itu akan dinyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami benar-benar akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, jemaat yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Orang percaya katakan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkanku berjejak di bukit-bukit. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita menghadapi saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Sebab Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita cakap menanggung segala sesuatu. Salam sehat, greater blessing.